Itu sebabnya walaupun melelahkan sepanjang jalan, saya merasa sangat bergembira sekali karena melelahkan tapi kita akan sampai ke tujuan insya Allah. Jadi Rasulullah menempatkan ibu itu dalam posisi yang sangat terhormat. Dan apa momen yang paling penting dalam sejarah kehidupan seorang ibu yang membuatnya kita sebut sebagai ibu? Waktu dia hamil. Dunia ini akan terasa sempit kalau kita tidak merasa punya masa depan. Kalau kita merasa bahwa kita tidak punya harapan untuk melalui hidup di masa-masa yang akan datang. Bagaimana caranya kita memperjuangkan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi menjadi kebijakan negara? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Menangkan Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya TW Deddy Gumelar dalam Anies Mata Menjawab episode ke-27. Alhamdulillah, beberapa episode kini kita mencoba merangkum dari apa yang dipidatokan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Bapak Anies Mata dalam Anies Mata Menjawab. Kali ini Pak Anies akan menyampaikan betapa pentingnya urgensi ilmu pengetahuan di dalam berbangsa bernegara dalam rangka majukan kehidupan bangsa Indonesia dan keumatan tentunya. Nah, kemudian juga relevansi dari pendidikan ini bagaimana hubungannya dengan akhlak kita terhadap seorang ibu, karena ibu sebagai pelanjut dari peradaban yang melahirkan anak-anak kita dan selanjutnya mendidik dan sebagainya menjadi para pemimpin dan menjadi anak-anak bangsa yang hebat. Akan tetapi kesemuanya itu tentunya akan dirangkum. Kita membutuhkan kekuatan politik untuk mengambil kebijakan. Kenapa? Begitu kita masuk dalam sistem bernegara dan kita masuk dalam negara, apapun bisa dilakukannya. Skalanya jauh lebih besar daripada sekedar kelompok, apalagi individu. Maka untuk itu kekuatan politik menjadi penting. Itulah kekuasaan yang harus kita rebut dan kita pegang dan kita laksanakan sebagai pembuat kebijakan kelak. Selamat menyaksikan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan satu berita gembira. Kemarin Ketua Bapilu mengatakan kepada saya dari hasil surveinya bahwa Jawa Barat sekarang ini elektabilitasnya sudah 3,6%. Dan tampaknya Jawa Barat akan menyumbangkan 50% dari target nasional kita insya Allah. Itu sebabnya walaupun melelahkan sepanjang jalan, saya merasa sangat bergembira sekali karena melelahkan tapi kita akan sampai ke tujuan insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para ustadz yang saya hormati, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu para ustadz di sini sering mendengarkan satu hadis yang suka dibacakan dalam khutbah Jumat atau di pesantren-pesantren. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan kata ilmu dalam Al-Quran, saya pernah menulis makalah waktu saya mengajar di Universitas Indonesia tentang ini. Dan ini ada di bukunya karena ini buku pegangan di UI dulu. Bahwa kata ilmu di dalam Al-Quran itu terulang lebih dari 750 kali. Lebih dari 750 kali. Mengapa Islam menganjurkan orang berilmu? Karena Islam, agama yang terakhir ini diturunkan di Jazirah Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu
di mana dia menurunkan agamanya yang terakhir. Jadi pemilihan Jazirah Arab itu adalah pemilihan yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Jazirah Arab itu adalah jazirah yang dihuni oleh orang-orang yang buta huruf. Jauh dari pusat peradaban. Makanya walaupun bangsa Romawi melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Mediterania, Timur Tengah dan Afrika Utara, tapi orang-orang Romawi tidak pernah sampai ke Jazirah Arab karena memang tidak ada isinya. Itu adalah gurun yang tandus. Para penduduknya kebanyakan adalah orang-orang yang buta huruf. Tapi Islam, agama yang terakhir, diturunkan di situ. Dan Nabi Muhammad SAW juga diturunkan di situ sebagai nabi yang terakhir. Dan nabi juga adalah orang yang buta huruf. Tapi umat yang buta huruf ini kelak menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Dan kita semua yang hadir di sini yang muslim, itu menjadi muslim karena kerja keras mereka zaman itu. Orang-orang yang buta huruf itu mengenal agama ini dan menyebarkan agama ini ke seluruh dunia, dan agama ini sampai kepada kita. Mereka memimpin dunia. Sekarang apa yang mengubah mereka? Yang membuat mereka dari penggembala kambing, orang-orang yang buta huruf bisa berubah menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Itulah rahasia mengapa agama ini, agama Islam ini menjadi abadi. Tapi kalau kita zoom lebih jauh, kenapa dia bisa memberdayakan orang yang buta huruf menjadi pemimpin dunianya, pemimpin dunia? Rahasianya adalah pemberdayaan. Dan pemberdayaan yang pertama yang dilakukan oleh Islam itu adalah pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat yang pertama turun. Dengan ilmu pengetahuan, orang-orang yang buta huruf menjadi berpengetahuan. Dan dengan pengetahuan ini, mereka menyebarkan agama ini ke seluruh dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita membuat orang itu berpengetahuan? Itu sebabnya mengapa dalam sejarah Islam, karena berpengetahuan itu adalah perintah agama, menuntut ilmu itu adalah perintah agama, maka negara di dalam Islam itu memfasilitasi orang untuk belajar secara gratis. Itu kenapa Partai Gelora memperjuangkan kuliah gratis. Memperjuangkan kuliah gratis itu karena yang sebelumnya juga sudah gratis. Itu kita lakukan karena kita diilhami oleh ayat-ayat tadi dan hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi itu. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, pernah dengar hadis di mana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuanku yang terbaik? Apa jawab Rasulullah? Ummuk, ibumu. Pernah dengar hadis ini? Summaman. Kemudian siapa? Ummuk. Summaman. Ummuk, ibumu. Diulangi 3 kali, baru kemudian yang keempat disebutkan summa abuk, baru ayahmu. Jadi Rasulullah menempatkan ibu itu dalam posisi yang sangat terhormat.
Dan apa momen yang paling penting dalam sejarah kehidupan seorang ibu yang membuatnya kita sebut sebagai ibu? Waktu dia hamil. Waktu dia hamil. Hamilnya seorang ibu itu menandai bahwa umat manusia akan punya kelangsungan hidup. Hamilnya seorang ibu itu menandai bahwa satu masyarakat itu mempunyai tekad untuk melanjutkan kehidupan di planet ini. Makanya momen kehamilan itu adalah momen yang sangat penting. Tapi Indonesia ini yang jumlah penduduknya sebagian besar muslim, itu menghadapi satu fakta bahwa hampir 30% bayi yang lahir itu mengalami stunting, cacat mental. Dan itu artinya akan ada sepertiga dari penduduk di kemudian hari yang akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, dan beban negara. Itu sebabnya Partai Gelora memperjuangkan bantuan gizi untuk ibu hamil. Bukan hanya untuk mencegah stunting, tapi juga untuk menunjukkan bagaimana kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW tentang berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Jadi kita mencoba menerjemahkan hadis ini menjadi kebijakan negara, menjadi kebijakan politik. Dan itulah cara memperjuangkan Islam di dalam politik yang benar. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, ibu-ibu setuju kalau kita kasih bantuan gizi untuk ibu hamil? Setuju? Setuju ibu sekalian? Kalau anaknya dikasih kuliah gratis, setuju? Setuju betul, ya kan? Dan kenapa kita mesti mulai dari ibu hamil? Ada seorang ulama yang sangat besar dalam Islam dan menulis buku juga tentang fikih politik, yaitu Al-Mawardi. Di dalam salah satu bukunya, beliau mengatakan bahwa ada 6 hal yang membuat hidup kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat akan menjadi baik. Saya tidak mau sebut yang 6 ini, tapi saya mau sebut yang terakhir, yang beliau sebut sebagai wa amalun fasih, yaitu harapan yang luas. Dunia ini akan terasa sempit kalau kita tidak merasa punya masa depan. Kalau kita merasa bahwa kita tidak punya harapan untuk melalui hidup di masa-masa yang akan datang. Itu menunjukkan bahwa harapan itu adalah energi kehidupan. Salah satu makna mengapa kita mau memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil, supaya setiap nyawa, setiap manusia Indonesia yang ditakdirkan lahir di Indonesia, begitu roh ditiupkan oleh Allah ke dalam jasadnya, dalam perut ibunya, dia sudah mempunyai harapan yang luas bahwa dia diurus oleh negara di mana dia lahir. Supaya kita mulai merancang postur anak-anak Indonesia, dikasih pengetahuan, dirawat kesehatannya, nanti insya Allah sampai umur 22 atau 23 tahun, setelah itu baru dia mulai membayar utangnya kembali ke negara. Nah, dia mulai bekerja, cari nafkah, bayar pajak, dia mulai berkontribusi kepada negara. Nanti setelah dia tua, dia sudah tidak bisa punya pendapatan, sudah tidak bisa bekerja, dia sudah jadi lansia, dia kembali diurus lagi oleh negara.
Bagus gak negara yang seperti itu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat Gelora masih bersama saya di Anies Mata Menjawab. Kita sudah dengarkan dan kita sudah simak beberapa pidato Ketua Umum Pak Anies Mata dalam Anies Mata Menjawab kali ini. Dan tentunya masih ada satu sesi lagi. Yuk kita sama-sama simak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah ayat-ayat, hadis-hadis yang mengilhami kami di Partai Gelora ini untuk terjun memperjuangkan kepentingan umat di dalam politik. Supaya ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi tidak hanya dibacakan di mimbar-mimbar masjid waktu khutbah Jumat atau pada bulan Ramadan atau pada waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita mengubahnya menjadi kebijakan negara, menjadi kebijakan pemerintah. Dan itu bedanya perjuangan politik dengan perjuangan yang lain. Kalau ada orang kaya di antara saudara semuanya, dia bisa bangun satu sekolah. Kalau orang kaya ini berkumpul bikin yayasan, dia bisa bangun 10 sekolah. Tapi kalau kita memimpin negara, kita bisa mendirikan ribuan sekolah, ribuan masjid. Itu gunanya. Atas dasar itulah kita percaya bahwa kita memerlukan satu kekuatan politik baru yang memperjuangkan kekuatan umat ini. Begitu cara kita berpikir di sini. Nah, tapi sekarang kita bertanya kepada saudara semuanya. Bagaimana caranya kita memperjuangkan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi menjadi kebijakan negara? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Menangkan Partai Gelora. Jadi sudah tahu bagaimana caranya? Nah, sekarang saya tanya, bagaimana caranya? Menangkan Partai Gelora. Bagaimana caranya? Menangkan Partai Gelora. Bagaimana caranya? Menangkan Partai Gelora. Nah, saudara sekalian, kalau kita mau memenangkan Partai Gelora, kan tidak mungkin kita berjuang sendiri. Karena itu Partai Gelora bergabung dalam koalisi yang kita pikir insya Allah akan menang dalam pemilu dan pilpres tahun 2024 yang akan datang. Kita ini umat Islam. Dalam 2 kali pilpres terakhir, tahun 2014 dan tahun 2019, selalu menjadi korban. Begitu pertarungan antara calon presiden ini menguat, lalu ada pembelahan, yang selalu menjadi korban itu adalah umat Islam. Yang selalu jadi korban adalah umat Islam. Kita ini mayoritas di Indonesia. Tapi kita selalu bekerja, bertindak, dan berjuang seakan-akan kita ini orang luar. Bukan mayoritas, tapi minoritas. Kita ini umat mayoritas yang berpikir dengan cara minoritas. Bangsa Indonesia ini ditakdirkan menjadi bangsa muslim terbesar di dunia. Dan saudara sekalian, saudara tahu berapa jumlah penduduk muslim di dunia? Ada 2 miliar. Dari 8 miliar penduduk dunia. Dan dari 2 miliar penduduk muslim di seluruh dunia itu, yang terbesar ada di Indonesia.
Jadi kita di dunia Islam adalah pemimpin. Negara muslim terbesar. Dan saudara-saudara sekalian, kita di sini adalah mayoritas. Tapi kenapa yang mayoritas ini yang selalu jadi korban begitu ada pertarungan dan pembelahan di dalam negara kita? Hah? Itu sebabnya setelah Pilpres selesai dan begitu banyak korban yang mati dalam proses Pilpres 2019 yang lalu, sebelum mendirikan Partai Gelora ini kami datang bertemu dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan kepada beliau, saya sendiri yang bicara. Bapak Presiden, kita sudah menyaksikan 2 kali Pilpres dan negara kita ini ada dalam ancaman pembelahan yang serius. Terlalu banyak nyawa yang hilang untuk pertarungan politik yang kita alami. Sekarang waktunya kita menyatukan kembali bangsa yang terbelah ini. Dan ini adalah periode kedua Bapak. Bapak harus menjadi Bapak bangsa bagi seluruh Indonesia. Baik yang memilih Bapak maupun yang tidak memilih Bapak. Dan kami mengusulkan supaya Bapak merangkul lawan politik Bapak, yaitu Pak Prabowo, supaya masuk di dalam kabinet. Kita kirimkan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa 2 pemimpin yang berseteru ini bertarung dalam Pilpres sekarang bersatu menghadapi tantangan krisis global yang sedang dan akan terjadi. Kenapa kita harus bersatu? Karena dunia sedang kacau. Karena sedang ada krisis global. Sedang ada pertarungan antara negara-negara adidaya. Dan sejarah kita menunjukkan bahwa setiap kali ada pertarungan seperti itu, kita bangsa Indonesia selalu menjadi korban. G30 SPKI terjadi pada waktu Perang Dingin. Kita dijajah Jepang karena Jepang masuk dalam Perang Pasifik. Jangan sampai krisis yang terjadi sekarang ini akan menjadikan kita kembali sebagai korban. Waktunya kita bersatu. Dan alhamdulillah usulan ini walaupun bukan hanya dari Partai Gelora, tentu banyak pihak lain yang juga mengusulkannya diterima oleh Presiden Jokowi. Di situ saya menyaksikan ada pemimpin yang menang Pilpres 2 kali tapi punya kebesaran jiwa. Dan di situ saya menyaksikan Pak Prabowo yang kalah 2 kali, tapi dengan rendah hati menerima tawaran lawannya yang mengalahkannya. Saya tahu waktu itu banyak orang yang menyebut Pak Prabowo sebagai pengkhianat umat. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian coba kita ingat. Presiden Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019. Pada bulan November, COVID sudah terjadi di Cina. Dan pada bulan Maret, kita di seluruh Indonesia sudah mengalami lockdown. Jadi 2 tokoh, 2 pemimpin besar ini bersatu. Dan begitu mereka selesai bersatu, satu krisis besar datang menimpa negara kita. Namanya COVID-19. Coba bayangkan kalau mereka berdua masih berseteru waktu COVID itu terjadi. Kita tidak akan selamat melewati krisis yang terjadi ini. Belum selesai betul COVID-nya sudah terjadi perang Ukraina. Dan harga-harga pangan, harga minyak naik di seluruh dunia. Kita ikut membayar ongkosnya. Belum selesai perang Ukraina, sekarang terjadi perang Palestina. Jadi krisis ini satu persatu terjadi. Dan alhamdulillah, salah satu yang mengilhami kami di Partai Gelora ini mendirikan partai ini adalah karena kami membaca realitas global ini, mengetahui dengan baik. Saya punya kesempatan hampir keliling ke hampir seluruh dunia. Saya menyaksikan krisis besar ini yang akan terjadi. Dan tadi yang dibacakan di manifesto, itu dibacakan, kita tulis manifesto itu, saya sendiri yang menulis manifesto itu, sebelum semua krisis yang kita sebutkan di situ terjadi sekarang ini. Setelah kita mendirikan partai ini satu persatu, ramalan itu menjadi kenyataan.
COVID, perang Ukraina, dan sekarang perang Palestina. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, peristiwa politik yang paling penting dalam 4 tahun terakhir ini adalah bersatunya dua pemimpin yang tadinya saling bermusuhan, saling berkompetisi dengan keras dan tajam, dan menyebabkan banyak korban yang terjadi. Begitu mereka bersatu dalam semangat rekonsiliasi, negara kita ini alhamdulillah stabil dalam 4 tahun terakhir ini menghadapi krisis yang terjadi secara global. Sekarang tugas kita semua adalah melanjutkan rekonsiliasi itu. Persatuan ini baik bagi kita semuanya. Dan kita mesti melanjutkan rekonsiliasi itu. Itulah sebabnya kita di Partai Gelora mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden. Untuk melanjutkan persatuan itu tadi. Tahun 2014 waktu Pak Prabowo maju sebagai capres, juga ada perang Palestina. Saya bilang kepada beliau, Pak Prabowo, mau nggak kita turun demo memberikan dukungan kepada Palestina? 2014 Pak Prabowo turun demo bersama saya. 2014. Bukan 2023. Waktu perang ini terjadi, saya bilang kepada beliau lagi, Pak Prabowo, pemerintah sudah memberikan bantuan besar untuk Palestina, tapi saya juga meminta, bisa nggak Bapak memberikan bantuan pribadi juga untuk Palestina? Beliau keluar lagi 5 miliar untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kita bisa memperjuangkan seluruh agenda keumatan ini. Manakala kita memenangkan pemilu yang akan datang, memenangkan pileg, Partai Gelora lolos ke Senayan, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden, kita bisa memperjuangkan seluruh agenda ini. Umat Islam tidak perlu berada di luar. Kelihatan heroik sebagai oposisi, tapi kemudian selalu menjadi korban, padahal kita adalah mayoritas di negeri ini. Cara berpikir inilah yang ingin kita rubah dan kita kembangkan di Partai Gelora ini tentang bagaimana memperjuangkan agenda-agenda keumatan secara politik dengan cara yang cerdas dan tepat. Nah, sekarang saya mau tanya kembali, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Menangkan Partai Gelora. 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 Nah, sekarang kalau kita nanti menang, bukan hanya agenda tadi yang saya sebutkan yang akan kita perjuangkan. Ada lagi yang lebih besar dari itu. Bukan sekedar memberikan bantuan gizi bagi ibu hamil, atau pendidikan gratis, atau makan siang gratis, bukan hanya itu. Takdir kita hidup di Indonesia, dan takdir Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Tapi umat muslim yang jumlahnya 2 miliar ini ada di pinggiran peradaban dunia. Tidak disebut sebagai kekuatan adidaya, tidak disebut sebagai kekuatan superpower. Kekuatan superpower itu adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Eropa. Padahal negara-negara ini dulu menjadi kaya raya, bisa mengembangkan industrinya karena mereka mengambil sumber daya alam dari negara-negara Islam. Di mana adanya minyak di seluruh dunia? Di mana adanya minyak? Di negara-negara Islam semuanya. Di mana tempatnya emas di dunia? Semuanya ada di negara-negara Islam. Kenapa kita dunia Islam yang penduduknya 2 miliar, alamnya sangat kaya raya, tapi kita tidak menjadi kekuatan utama dunia?
Saudara-saudara kita di Palestina masih dijajah. Dan ini satu-satunya negara yang masih dijajah sampai sekarang. Karena kita lemah. Karena kita lemah. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kita untuk menjadi kuat. Dan adalah tugas Indonesia sebagai negara muslim terbesar untuk pertama kali menjadi negara superpower muslim. Sekarang di dunia Islam secara ekonomi Indonesia sudah yang terbesar. Di semua negara Islam ekonomi Indonesia sudah yang terbesar. Tapi kita punya tugas yang lebih besar lagi. Supaya Indonesia ini bukan hanya bisa memperjuangkan nasibnya sendiri, tapi nasib seluruh bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, itu mengapa kita menetapkan satu arah jangka panjang, satu mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru. Karena Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kalau kita ingin menjadi rahmat bagi seluruh dunia, kita mesti menjadi kuat, mesti menjadi kaya, bisa melindungi orang yang terzalimi, bisa memberikan bantuan kepada orang yang miskin, dan itu makna menyebarkan dan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Itu maknanya. Dan makna itulah yang ingin kita perjuangkan dalam politik di Indonesia ini, supaya kita menjadikan Indonesia insya Allah sebagai bangsa muslim terbesar di dunia dan juga sebagai negara superpower baru di dunia. Sekarang saya mau tanya kembali, bagaimana caranya? Menangkan Partai Gelora. Bagaimana caranya? Menangkan Partai Gelora. Bagaimana caranya? Menangkan Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Gelora, kita sudah sampai di penghujung acara Anies Mata Menjawab di episode ke-27. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Semua yang dipaparkan Pak Anies Mata dalam Anies Mata Menjawab tentunya bisa semuanya sahabat Gelora menyimpulkannya seperti apa, menangkapnya seperti apa. Namun saya ingatkan juga, jangan lupa subscribe, like and share, juga komen, dan tetap ajukan pertanyaan-pertanyaan agar Pak Anies bisa menjawabnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia.